Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah Islam akan menjelaskan materi PPT yang telah kami buat mengenai dinasti Abbasiyah, di mana kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang anggota, yaitu Gita Windy Utami, Fiona Rahmawati, Hilda Aini Siva, Monika Ramadhani Chania, dan juga Triyoga Martilano Saputra. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan slide PPT yang telah kami buat. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kepada Triyoga, kami persilakan. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performan penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keturunan dinasti Umayyah Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapatkan simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan yang berlangsung dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga 656 Hijriah 1258 Masehi. Tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Pada tahun itu berdiri kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah, karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan oleh beberapa sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dinasti Abbasiyah di samping bercorak Arab murni juga terpengaruh dengan dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Juga dinasti Abbasiyah ini sistem politiknya lebih bersifat demokratis daripada dinasti Umayyah yang orientalis. Kembali lagi kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari Triyoga Martilano mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kita akan memasuki slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dita Windy Utami. Kepada Dita, kami persilakan. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang paling lama berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan pun berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, maka pemerintahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Pada periode ini, pemerintahan Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai masa keemasannya. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi.
Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada periode ini, banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Periode kedua dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode ini disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ini diawali ketika Al-Mutawakkil menjadi Khalifah Abbasiyah sampai Al-Muttaqi. Pada periode ini, para khalifah penggantinya sangat lemah sehingga orang-orang Turki dengan mudahnya mengambil alih kekuasaan dengan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Mereka mengangkat sesuai dengan kehendak mereka, walaupun kemajuan intelektual dan kebudayaan terus berjalan, namun secara politik kekuasaan Abbasiyah bertambah buruk. Periode ketiga dari tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah di bawah kekuasaan dinasti Muwaihi karena dinasti Buwaihim menganut aliran Syiah, membuat keadaannya lebih buruk dibanding periode sebelumnya. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang hanya diperintah dan diberi gaji. Pada periode ini, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Ali bin Buwai berkuasa. Meskipun begitu, ilmu pengetahuan bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan terus mengalami kemajuan. Periode keempat dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, Bani Saljuk berhasil melumpuhkan Bani Buaya. Periode keempat dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, Bani Saljuk berhasil melumpuhkan Bani Buwaihi atas permintaan Khalifah Abbasiyah. Keadaan Khalifah semakin membaik karena kewibawaannya dalam bidang agama setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Namun, kekuasaan Saljuk mulai melemah setelah adanya konflik-konflik internal. Dan terakhir, periode kelima, dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Periode ini adalah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Bani tertentu, tetapi kekuasaannya hanya efektif di daerah Baghdad. Khalifah Al-Nashir tahun 1180 Masehi sampai 255 Masehi berusaha untuk mengangkat kewibawaan kekhalifahan Abbasiyah dengan mencari dukungan atas kedudukannya, dengan bekerja sama dengan suatu gerakan dari orang-orang yang memuja Ali. Anggota dari gerakan ini pun bertemu secara teratur. Sementara itu, kekuatan Mongol Tarta mulai merayap dari arah timur dan pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Hijriah, Hulagu dengan pasukannya memasuki Baghdad dan membunuh Khalifah Mustashim dan penduduk kota. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tarta menghancurkan Baghdad. Tanpa perlawanan mereka menjarah harta, membakar kitab-kitab, dan menghancurkan banyak bangunan. Dengan demikian, berakhirlah kekhalifahan Bani Abbas di Baghdad. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan Bani Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah bercorak Arab, tetapi juga terpengaruh oleh sistem model kerajaan Persia dan Turki. Yang kedua, kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Yang ketiga, sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya, bukan atas pilihan rakyat. Yang keempat, terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Monica. Di mana masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Makmum, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula, umat Islam telah memberikan kebebasan
bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia pada saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, yang mana ya di samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah yang menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan penerjemahan ini. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah kaum Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua itu dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan pada masa itu. Dan di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai tempat-tempat belajar, yang mana ada yang menarik bahwa perpustakaan yang dibangun oleh umat Islam juga dikunjungi oleh masyarakat Eropa dari berbagai agama. Mereka membaca buku-buku tentang Islam dalam bahasa Arab. Masyarakat Eropa pada waktu itu belajar dari umat Islam pula yang menjadi sebab tertariknya masyarakat Eropa untuk lebih jauh mempelajari Islam dan akhirnya tak sedikit memeluk agama Islam. Dari kegiatan belajar dan perkembangan ilmu pengetahuan inilah kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal dalam berbagai bidang. Selanjutnya, kegiatan menerjemah, di mana kegiatan menerjemah ini adalah kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur. Salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa. Di antaranya kitab atau buku bidang sejarah, ilmu kalam filsafat, ilmu kalam, ilmu pasti, musik, dan lain-lain. Proses penerjemahan buku tersebut tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Syir'ah atau bahasa Siri, adalah bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia pada waktu itu. Yang ketiga adalah sebagai pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan, yang mana kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan oleh Khalifah dilengkapi dengan berbagai fasilitas atau perlengkapan. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan antara lain seperti Mesir, Kufah, Madinah, Damaskus, Fushat, dan Kairawan. Yang keempat adalah bidang sosial dan budaya, di mana di antara kemajuan dalam bidang sosial dan budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan dan istana dan kota-kota, seperti Istana Kubrudazabi dan yang lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra dan seni musik. Pada masa ini lahirlah seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, Al-Mutanabi, dan yang lainnya. Dan perkembangan peradaban Islam yang terakhir ialah bidang politik dan militer, di mana pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi, yang mana departemen ini mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Baiklah,
Baiklah, sekian penyampaian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona. Kepada Fiona, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Monik, yaitu mengenai tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Tiga orang bersaudara inilah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Tetapi hanya dua orang saja yang menjadi khalifah, yaitu Abdul Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Sedangkan Ibrahim meninggal pada saat perang melawan Marwan bin Muhammad atau Khalifah Bani Umayyah. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur, karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi. Dalam jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah desa hingga ke tingkat pusat teratur dan terarah dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah kekhalifahan nomor 5 dari Khalifah Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Mahdi. Musa al-Mahdi adalah khalifah ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Makmur ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat Khalifah dikenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha beliau dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan mengembangkan berbagai ilmu di berbagai daerah. Selanjutnya yang ketiga, masa kekhalifahan Abdul al-Makmum. Nama lengkapnya adalah Abdullah al-Makmum Ibnu Harun ar-Rasyid. Pada tahun 170 Hijriah. Sejak kecil al-Makmum dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Gurunya adalah Ja'far bin Yahya, seorang wazir pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Sebelum menjadi khalifah, al-Makmum dipercaya oleh ayahnya untuk menangani masalah di bidang pemerintahan. Saat itu, ia diberi tanggung jawab sebagai pengusaha wilayah timur Daulah Abbasiyah, yaitu wilayah Khurasan hingga ke Hamadan. Al-Makmum adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah Al-Makmum gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau juga menganjurkan seluruh khalifahnya menyediakan beberapa fasilitas, mulai menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan, hingga membiayai penerjemah buku-buku bahasa Yunani dan Persia dalam bahasa Arab. Jasa terbesar Al-Makmum dalam perkembangan peradaban Islam adalah perkembangannya ilmu pengetahuan yang sangat pusat dan berdirinya yang Baiklah, terima kasih kepada Fiona yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Hilda Ainisifa. Kepada Hilda, kami persilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Fiana, yaitu peninggalan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Istana Kasru Zahabi, yang mana istana ini merupakan tempat tinggal keluarga Khalifah Abbasiyah. Istana ini dibangun di atas tanah seluas 1.160.000 meter persegi. Sebelum membangun istana, Khalifah terlebih dahulu menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari kondisi geografis Baghdad. Di bawah istana ini dibuatkan parit besar yang berfungsi sebagai saluran air dan sekaligus sebagai benteng pertahanan istana. Posisi istana ini dibuat semudah mungkin untuk mengakses jalan di perkotaan. Kiri dan kanan jalan dibuat di gedung bertingkat. Di luar kota Baghdad dibangun seperti Rushafa dan Karak. Kedua kota tersebut dilengkapi dengan kantor, toko, rumah, taman, kolam, dan lainnya. Yang kedua, Istana Uhaidir. Dibangun pada 775 di dekat Kufa, wilayah yang berjarak 200 km selatan Baghdad. Istana ini sedikit banyak memberi gambaran mengenai bentuk kota melingkar, selasar yang luas yang dikelilingi tembok tinggi 19 meter dan berbentuk persegi agak memanjang, tepatnya berukuran 175 meter dikali 169 meter. Di dalamnya terdapat sejumlah pekarangan, aula, dan tempat-tempat fasilitas untuk penghuninya. Bentuk pola bangunan yang melingkar ini memang sengaja dibuat karena merupakan ciri Abbasiyah, karena itu dibangun berbentuk bundar. Yang ketiga yaitu Madrasah Mustansiriyah. Madrasah Mustansiriyah dibangun pada masa dinasti Seljuk atau masa pemerintahan dinasti Abbasiyah periode 2. Dalam sejarah, pemerintahan dinasti Abbasiyah periode 1 dimulai tahun 749 sampai 861 Masehi. Mulai Abu Abbas al-Saffah sampai Khalifah ke-10. Madrasah Mustansiriyah sebagai lembaga pendidikan Islam pembangunannya berlangsung 6 tahun. Mulai tahun 623 Hijriah sampai 1228 Masehi dan selesai tahun 631 Hijriah sampai 1233 Masehi. Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 5 Rajab 631 Hijriah sampai 1233 Masehi. Madrasah Mustansiriyah dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode ini dimulai dari peresmian madrasah tahun 631 Hijriah sampai runtuhnya kekuasaan dinasti Abbasiyah tahun 656 Hijriah sampai 128 Masehi. Kurikulum yang diberikan pada masa ini yaitu berupa fikih 4 mudhazab. Periode kedua, Madrasah Mustansiriyah di bawah kepemimpinan Ikhante dari Mongolia tahun 1258 sampai 1337 Masehi. Madrasah Mustansiriyah yang semula ditangani oleh Khalifah dinasti Abbasiyah dari Bani Seljuk menjadi berubah setelah kedatangan pasukan Mongolia di bawah pemimpin Hulagukan. Madrasah Mustansiriyah yang berdiri gemilang berubah menjadi surut karena suasana negara tidak kondusif. Yang ketiga periode sampai masa modern. Pada masa ini Ikhante Mongolia jatuh kekuasaan pada tahun 739 Hijriah sampai 1338 Masehi kepada Timurlang. Baghdad dikuasai oleh Sultan Jalarayat pada tahun 1338 sampai 1411 Masehi. Kegiatan pendidikan dilanjutkan dengan menggunakan literatur Persia yang berangsur-angsur mengedepankan bahasa Arab. Yang terakhir yaitu Masjid Samarah. Masjid Agung Samarah adalah masjid yang terletak di kota Samarah, Irak,
dan dibangun pada abad ke-9. Masjid ini diperintahkan untuk dibangun pada tahun 848 dan konstruksinya selesai pada tahun 852. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Muttawakil yang berkuasa di Samarra. Dari tahun 847 sampai 861, arsitektur masjid ini meniru struktur bangunan dari Menara Babel yang melambangkan keangkuhan, kesombongan manusia, disebut-sebut dalam kitab Kejadian, kitab suci Perjanjian Lama. Namun, masjid ini memiliki arti bahwa semakin ke atas maka hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, yang nyata maupun yang gaib. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilda yang telah menyampaikan materinya. Maka, dengan berakhirnya materi tentang peninggalan dinasti Abbasiyah tadi, berakhir pula materi kami pada pertemuan kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwa zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menerapkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh, Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik daripada Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini juga banyak terlahir tokoh-tokoh intelektual muslim yang cukup berpengaruh hingga saat ini. Maka, dengan berakhirnya penyampaian materi kami pada kesempatan kali ini, berakhir pula presentasi yang dapat kami lakukan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.